Terima kasih. Mohon maaf saya izin buka masker nih. Saya kalau ngomong harus pakai masker itu malah takutnya semaput. Yang penting kita berjauhan ya Pak. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Insyaallah tetap sehat ya. Yang penting bahagia. Kalau bahagia pasti sehat. Ya, kalau nggak bahagia pasti nggak sehat. Maka sehat itu kuncinya bahagia. Setuju? Setuju. Jadi punya uang nggak punya uang harus bahagia. Itulah sebenarnya konsep bersyukur kita. Ya, lain syakartum lazidannakum wa lain kafartum inna adzabillah syadid. Jadi sekecil apapun nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harus kita syukuri. Ketika kita bisa bersyukur, insya Allah disitulah letak kebahagiaannya. Ya, makan pakai apapun kalau bersyukur pasti enak dan bahagia. Kalau bahagia, maka akan memancarkan yang namanya energi kesehatan tersebut. Oke, yang kami hormati Bunda Munifah selaku kepala sekolah, dan tak lupa yang kami hormati pula Ibu penilik ya. Ini luar biasa Ibu, hari Jumat, hari libur ya Bu. Ya, tapi hujan-hujan tapi Ibu hadir di tengah-tengah lembaga yang setengah tiga sudah kondur ya. Ya, tapi luar biasa ya, walaupun pekerjaannya harus kesana kemari karena penilik itu kan miliki ya Bun. Miliki itu. Tapi tentu disitulah motivasi terbesar seorang penilik ya buat lembaganya untuk maju. Dan tepuk tangan dulu untuk kelompok bermain Nurul Ummahat ini ya. Saya terus aja bangga dengan Bunda Munifah ya. Beliau selalu aktif dimanapun, dan tahun 2019 ya, kemarin ya 2020 kemarin ternyata beliau termasuk salah satu pengelola inovatif dan inspiratif nasional. Tepuk tangan dulu buat beliau. Gitu. Jadi Bapak Ibu pun harus merasa bangga dengan sekolah kita ya, dengan lembaga KB Nurul Ummahat ini. Ya, beliau walaupun orangnya kecil gitu ya, tapi ternyata ide-idenya beliau itu sangat brilian, dan ternyata kemarin masuk 10 besar dan kategori pengelola terinovatif ya, itu terinspiratif di tahun 2020 ini. Tuh, dan seleksinya tentu di tingkat nasional ya ini. Kemudian yang kami hormati pula Bapak Sekretaris Desa yang dalam hal ini mewakili Kepala Desa ya. Saya juga bangga dengan beliau, dengan desa apa namanya? Pekiringan ini ya, supportnya pemerintah desa itu luar biasa. Karena saya sendiri punya pengalaman Pak, maju ke desa itu ditolak Pak. Gitu. Kamu tuh siapa begitu ya? Jadi, tapi desa Pekiringan ini pemerintahnya luar biasa memperhatikan seluruh level pendidikan, dari pendidikan anak usia dini, SD, SMP, mungkin SMA ya. Pokoknya kalau saya mengatakan ya segala sesuatu yang ada di desa adalah aset. Gitu, aset pemerintahan desa, aset desa tersebut, makanya harus didukung itu. Tak lupa Ketua Himpau di Kecamatan Karangmoncol ya, yang alhamdulillah hari ini hadir membersamai kita semuanya. Mudah-mudahan nanti kita bisa belajar. Dan tak lupa yang saya banggakan ayah, ibu ya, orang tua hebat ya. Saya katakan orang tua hebat. Kenapa? Ya, karena sekali lagi gelar orang tua itu hanya seumur hidup. Betul apa? Gelar orang tua itu hanya seumur hidup. Dan pertanyaannya selama, mohon maaf ya, contoh nih Pak Sekdes nih ya, nikah tahun berapa Pak? Nah, katakanlah sudah mungkin berapa puluh tahun Pak? 79 ya, 79. Saya lahir 77 Pak. Saya lahir 77. Nikah tahun 79 ya. Pertanyaan kita, dulu ada nggak sekolahnya sebelum menikah? Nggak ada Pak. Jadi sekali lagi, tepuk tangan juga untuk kita semua kalau hari ini Bapak Ibu disekolahkan. Ya, sekolah untuk pendidikan nggak ada. Ya, baru-baru ini saja muncul ada parenting ayah, parenting ibu, sekolah parenting ya, gitu. Dan saya Pak, terus aja, saya dulu ngajar di SMP Negeri 1 Susukan, satu-satunya sekolah SMP Pak, yang kemudian saya provokasi.
sama kepala sekolahnya, Pak mau diadain parenting. Apa itu parenting? Begitu. Ternyata masuk, Pak. Dan kemudian saya kasih pesan, Pak, nanti kalau mengundang orang tua, ayah ibunya diundang ke sekolah, bicara materi parenting, jangan sekali-kali bicara uang. Biasanya kalau Bapak Ibu diundang ke sekolah kan bicara uang kan? SPP-nya belum dibayar, uang sumbangannya belum dibayar, betul nggak? Nah, itu saya bilang jangan bicara itu. Kita bicara tentang pendidikan anak. Ya, nanti kita lihat segitiga segitiga kemanfaatan baik dari sisi lembaga, orang tua maupun masyarakatnya. Ya, nah, Bu sekalian, alhamdulillah hari ini kita bisa sama-sama hadir ya di sekolahnya para ayah, walaupun di sini ada ibu-ibu. Tapi sekali lagi bahwa tadi Bunda Munifah mengatakan bahwa peran ayah begitu sangat penting, bukan berarti meniadakan peran ibu. Ya, dua-duanya sangat punya peran. Tapi selama ini yang kelihatannya berperan di sekolah itu siapa? Ibu. Bu, ambil rapot ibu, kumpulan ibu, semuanya ibu, ya. Gitu. Tapi kalau ayah kan nyari uang gitu. Nah, sehingga kemudian inilah nanti kenapa tadi saya katakan yuk bagaimana kita membangun seia sekata antara ayah dengan ibu ya di dalam mendidik anak usia dini ini ya. Nah, ini tidak penting ya. Nah, ini sekalian kebetulan saya juga punya lembaga sendiri, saya juga mengelola yayasan. Yayasan saya bangun mulai tahun 2015 ya. 2008 saya mendirikan lembaga PAUD. Jadi PAUDnya dulu baru yayasannya Pak, itu biasa ya Bun. Karena kebutuhan ya, karena kita sering ditakut-takuti. Nanti kalau lembaganya nggak ada yayasan nanti nggak dapat bantuan begitu. Tapi ternyata ya tidak punya yayasan pun masih tetap dapat bantuan begitu ya. Oke. Dan kemudian saya kebetulan diamanai sebagai sekretaris Badan Akreditasi Nasional di Provinsi Jawa Tengah ya. Jadi tugas kami di provinsi itu menilai lembaga Pak untuk diakreditasi. Lembaga itu berkualitas atau tidak dilihat dari 8 standarnya. Nah, ini tugas kami salah satunya. Kebetulan saya juga berjenjang ya. Kalau di sini ada ketua Himpodi kecamatan, ada pengurus Himpodi kabupaten, saya pengurus wilayahnya Pak. Ya. Itu dan saya kebetulan juga diamanai sebagai ketua IGSBB ya. Apa itu IGSBB? Ikatan Guru Semai Benih Bangsa. Kebetulan sekolah kami menerapkan kurikulum karakter ya dan terikat dengan SBB Semai Benih Bangsa programnya. Kebetulan kami hari ini sedang mentraining 17 lembaga untuk bisa menerapkan kurikulum karakter ya. Ini pengalaman sekolah saya. Dan alhamdulillah dari situ saya banyak belajar ya. Saya jarang di rumah, begitu pulang Pak pengalaman saya pulang 1 bulan terus menikah Pak, dan waktu itu honor saya hanya 150.000 ya. Tapi alhamdulillah tadi segalanya harus kita syukuri ya. Oke, bos sekalian, kita lihat hari ini sebelum nanti kita bicara tentang bagaimana mendidik anak usia dini, kita lihat dulu tantangannya. Kira-kira tantangannya apa Pak? Tantangan hari ini. Halo? Tangannya diangkat dulu. Oke. Tangannya coba digerakkan dulu Pak. Tadi kayaknya belum bergerak. Ya, lama di rumah ya. Oke, ikuti perintah saya. Siap ya? Oke, digerakkan, ikuti perintah saya. Yuk, 1, 2, 3. Pegang kepalanya. Hap. Sekali lagi pegang telinganya. Hup. Sekali lagi pegang matanya. Hap. Sekali lagi usap-usap dagunya. Usap-usap dagunya. Dagu. Dagunya mana Pak? Oh. Dagunya di sini apa di sini? Di bawah. Kenapa bagian atas? Ikut. Kenapa Pak? Hah? Betul. Berarti metode paling tepat Pak ketika ngomongi anak itu dengan perilaku. Aja nonton TV, bapaknya aja nonton TV. Gitu. Ayo mari masjid gitu Pak. Ayo ke masjid. Mana mari masjid? Beda nggak? Beda. Tuh disapu gitu ya. Itu hanya perintah saja, tapi yuk nyapu. Itu contoh. Sama Pak. Anak seringkali melihat apa yang dicontohkan, bukan jenengan sama kan? Mendengar dengan melihat berbeda ternyata. Ya, lebih cepat
melihat sambil melakukan. Maka lakukan terbaik buat anak-anak kita, ya. Nah, baik Bu sekalian, ini kemajuan teknologi tantangan kita. Apa? Ayo. HP, TV. Kalau TV mungkin sudah sedikit berkurang ya, Media karena sosial. dikit-dikit HP. Iya, media sosial tantangan kita. Ya, bahkan kemarin saya lihat sebuah video anak usia 13 tahun Bu, ya, itu sudah pegang celurit Pak, dan ternyata mau begal orang, ada 3 anak. Ya, itu di Pasir Gombong, kurang tahu saya daerah mana, daerah Bekasi atau daerah Pasir Gombong. Anak 3 anak, ya, usia 13 tahun mereka mencoba mau membegal. Apa kira-kira? Bisa jadi salah satunya ini Bapak Ibu, kemajuan teknologi, karena mereka sering melihat entah itu YouTube, entah itu TikTok yang memang di situ mengajarkan banyak hal yang negatif. Maka kemajuan teknologi, jangan sampai orang tua tertipu dengan kemajuan teknologi. Boleh anak kita maju menguasai teknologi, tapi harus kita pantau perkembangan setiap harinya. Ngerti nih Pak? Tuh, kalau TV mungkin sudah sedikit kabur ya. Tuh. Oke. Ini ya, internet, game, media sosial. Anak kita usia berapa tidak bisa nge-game Pak? 1 tahun aja sekarang main HP Pak. Ya, bisa jadi 2 tahun sudah bisa nge-game ya, bahkan mendownload sendiri. Kenapa? Karena setiap hari memegang HP. Gitu. Karena apa? Setiap hari diajari sama ibu dan bapaknya. Kok bisa? Iya. Waktu hamil ibunya sambil nungguin itu main game-gamean gitu. Pinter sendiri nanti dia. Guyon aja Pak. Ya, gitu ya. Sekarang orang tuanya juga pandai nge-game, ibunya pandai nge-game gitu ya. Gitu. Mohon maaf ya, kadang-kala suami dicuekin istrinya karena istrinya nge-game. Begitu sebaliknya. Tapi mudah-mudahan keluarga kita enggak begitu. Ya, ini. Ya, tayangan TV yang kurang mendidik, mengajarkan atau konsumtif dan hedonis ini. Jadi kadang-kala tayangan-tayangan filmnya itu ya mendidik anak kita ya, belanja apa saja yang diinginkan tanpa melihat kondisi orang tua gitu dan seterusnya. Pokoknya hidupnya foya-foya lah, ya, gitu. Muda kaya raya, tua mati masuk surga gitu ya, gitu. Tuh. Ya kalau imannya bagus, kalau enggak, gitu ya. Muda kaya raya, mati masuk neraka. Alhamdulillah, ya. Nih, sekolah, rumah dan lingkungan yang tidak ramah anak. Nah, idenya Bunda Munifah bagaimana menciptakan sekolah ayah, menciptakan parenting itu dalam rangka membuat sekolahnya jadi ramah, gitu. Ya, salah satunya, mohon maaf ya, ini kebiasaan bapak-bapak. Kalau bapak-bapak itu kalau yang suka ngerokok gitu kan. Nah, kalau sekolah ramah anak, maka begitu masuk lingkungan sekolah, rokoknya buang. Sehingga apa? Anak usia ini tidak melihat orang dewasa merokok. Itu salah satunya. Atau di rumah Bapak. Di rumah kalau ada anak kita, lebih baik nggak usah merokok. Itu salah satu hal yang harus kita biasakan. Maka mohon maaf ya, kalau di rumah saya seringkali mengusir mbah saya Pak. Begitu mbahnya datang bawa rokok, Pak mohon maaf rokoknya matikan dulu baru boleh masuk rumah. Kira sopan nggak begitu? Ya saya mendidik anak saya, maka saya harus protek terhadap anak saya sendiri. Maka ya saya hargai yang namanya kebiasaan Pak, itu nggak bisa dihilangkan. Ya, tapi tadi kita harus melihat, oh ya di situ ada banyak anak-anak usia dini, maka ya hilangkan asap rokoknya. Setuju? Ya mulai hari ini ya Pak. Baik ya Bapak sekalian. Nah kita lihat sekarang narkoba ya, pergaulan bebas. Mudah-mudahan anak-anak kita jauh lah ya. Nah ini Bu, Bapak Ibu ya, waktu kita yang kurang dalam pendampingan anak. Pertanyaan saya, kira-kira Bapak mendampingi anak itu berapa menit dalam satu hari? Alasannya bekerja, betul? Saya kan baru pulang, saya bisa bekerja. Saya bekerja juga buat anak. Kenapa lagi harus saya? Betul nggak? Ya. Padahal sekali lagi Bu, waktu yang sangat banyak untuk mendampingi anak itu akan mengantarkan anak itu menjadi anak-anak yang cerdas, itu pasti. Ya, maka nanti kita sama-sama melakukan sebuah penelitian sajalah, praktek intinya. Ya sudah, saya mau coba hari deh, saya perbanyak waktu. Jadi begitu pulang ke rumah, ya, artinya setelah bekerja, maka saya akan banyak mendampingi anak.
Maka pesan penting saya gitu, ternyata seorang ayah nggak boleh alasan. Saya kan capek baru pulang, saya kan baru pulang dari sawah, dari mana begitu, saya capek. Itu sama ibumu yang seharian di rumah, gitu Pak. Nah, mulai hari ini, yuk kita hilangkan kalimat itu. Karena apa? Pendidikan menjadi tanggung jawab kita bersama. Pengasuhan menjadi tanggung jawab kita bersama, bukan hanya seorang ibu, ya. Kemudian orang tua yang tidak memiliki ilmu, nah ini. Karena apa? Sekali lagi, begitu punya anak, ini jarang sekolahnya. Maka bersyukurlah Bapak Ibu hari ini, ya, khususnya buat para ayah, ya, hari ini diundang oleh lembaga untuk sama-sama belajar. Saya juga tidak akan ngajari Bapak Ibu lebih hebat, ya. Usia saya baru 40 tahun lah, 44 tahun ya. Bapak Ibu sudah lebih dari itu. Nah, tapi sekali lagi dalam ilmu kita yuk sama-sama belajar bagaimana mendidik anak yang terbaik. Kenapa? Ya, terus mungkin gizi dan kesehatan dan juga mengakibatkan pada stunting. Ya, nih stunting, Purbalingga masuk stunting apa enggak? Ternyata Purbalingga masuk stunting. Stunting itu bodinya pendek Pak. Kalau bahasanya Karangmoncol ya kerdil gitu ya. Nah, ini ternyata salah satunya ya disebabkan karena gizi, kesehatan, tapi menurut saya terpenting adalah karena faktor psikologis orang tuanya. Mungkin pada saat hamilnya ya, psikologisnya sang ibu itu kurang stabil, ya tertekan, sehingga mengakibatkan kepada proses perkembangan janin tersebut. Ya, ini. Nah, ini saya tidak akan tayang film ini karena saya agak kurang sepakat sih sebenarnya dengan film ini Bapak Ibu. Walaupun film ini dibuat oleh direktorat ya, oleh negara. Tapi saya masih kurang sepakat. Kenapa? Karena ternyata stunting di sini itu yang dinilai hanya faktor uang, hanya faktor finansial. Tapi kalau saya lebih pada faktor karakternya, ya, gitu. Kalau anaknya stunting, pendidikannya kurang, moralnya kurang, maka kan berakibat banyak hal. Tapi kalau negara biasanya kan kalkulasi dengan ekonomi, ya, itu. Nah, ini Bapak Ibu terkait dengan ini. Ya, 21 dari 100 remaja aborsi. Nih zaman sekarang. Ya, mudah-mudahan kita tidak. Kemarin ada banyak gitu kan, ternyata masa pandemi banyak anak yang hamil di luar nikah, anak SMA gitu kan. Nah, ini bahayanya kondisi sekarang ini. Baik, kita lihat sebentar ya. Ini Bu, karena komunikasi orang tua kurang, waktunya kurang, ya, beban belajar, pengaruh film dan seterusnya. Nah, sehingga ketidakmampuan anak ini menyebabkan anak ini ya, apa Bu, boring ya, bosan di rumah, bosan dengan rutinitas, ya, sehari-hari hanya itu sekolah. Orang tua selalu menuntut nilai, betul nggak? Ranking gitu ya. Sekarang lagi nggak penting. Kita lihat nanti ya. Nah, kemudian dia merasa sendiri ya, dan kemudian kemarahan yang memuncak. Biasanya kalau orang marah itu dipendam-pendam, maka suatu ketika memuncak. Dan rasa takut bercerita kepada orang tuanya. Maka Bapak Ibu, jangan sampai anak-anak kita takut bercerita dengan diri kita. Ya, jadikan mereka sahabat-sahabat kita. Ya, jadi kalau ada apa-apa, ya mereka bercerita dengan kita. Oke. Nah ini Bu, diantaranya generasi hari ini. Yang ini harus kita hilangkan ya, harus kita bongkar. Dengan apa? Ini pola asuh yang benar Bapak Ibu untuk menghadapi anak-anak kita hari ini ya, biar mereka ceria, mereka tuh. Nah ini satu aksi pola asuh yang baik bisa menyelamatkan anak dari dibahas menjadi best. Apa itu best? Ya. Baik berperilaku. Ciptakan mereka memiliki perilaku yang baik. Dengan apa? Tanamkan nilai agama dan moral. Ya. Tanamkan mereka rasa empati. Ya. Nah, ini. Terus apa? Nah, cerdas mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Ya. Yang takut. Ya.
2045 mereka menjadi generasi terbaik. Ya, maka tadi tanamkan perilaku yang baik. Dari mana tadi? Dari contoh, bukan sekedar kata-kata. Selama ini kita selalu sering mendapatkan pesan, betul nggak? Hanya pesan melalui mulut dan telinga. Tapi coba berikan mereka pesan dengan perilaku, contoh yang baik. Maka insya Allah, maka buat saya Bapak Ibu, buat saya nih ya, maka mari kita tanamkan sama-sama. Kalau ada anak usia dini di lingkungan kita, jangan pernah mengatakan itu anaknya si A si B. Paham Bapak Ibu? Tapi itu adalah anak kita. Jadi ketika mereka melakukan sesuatu yang tidak baik, tugas kita mengingatkan, karena anak usia dini adalah anak-anaknya kita. Pak Sekdes melihat anak usia dini sedang melakukan sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan agama misalkan ya, tuh entah itu melempari, entah itu nyembunyiin apa gitu, diingatkan, padahal bukan anaknya Pak Sekdes, setuju nggak? Dan seterusnya. Jadi kalau ada anak usia dini melakukan sesuatu hal yang memang itu kok kayaknya tidak sesuai dengan ajaran kita, ajaran moral kita, maka berikan mereka pesan yang baik. Ya, contoh lagi di masjid ya. Kenapa di masjid itu sekarang sepi? Itu enggak? Sepi dengan anak-anak. Betul nggak? Karena mereka selalu diusir, Pak. Iya, nggak boleh. Wih, aja rame ngomong baik. Oke. Sehingga mereka takut untuk ke masjid, yang seharusnya mereka tuh dilus-lus gitu, dikasih pelajaran yang baik gitu, diomongin yang pelan begitu ya. Itu berbeda ketika masuk ke restoran, betul nggak? Begitu masuk restoran, gelasnya pecah satu, kira-kira pelayannya marah-marah nggak? Enggak, hati-hati ya mas, itu udah dirapikan, udah pergi. Mereka memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau di masjid itu pulang. Berisik ya, malah ganggu begitu ya, gitu. Nah, maka bagaimana sekarang kita memberikan perilaku yang baik itu kepada anak-anak kita sehingga mereka tumbuh bersama kita. Ya, masjid yang kita idam-idamkan, ya, masjidnya ramai, pembelajarannya terus berlangsung dan seterusnya, ya. Nah, setiap orang tua pasti ingin menjadi orang tua yang baik. Setuju? Siapa yang ingin menjadi orang tua yang tidak baik? Gak ada. Semua orang pasti punya cita-cita yang sama. Maka setiap orang mengharapkan dapat mendidik anaknya menjadi anak yang beriman. Nah, iman dulu kalau kita ya, karena kita sebagai seorang muslim, iman dulu yang kita bangun. Ajarkan mereka tentang keimanan. Maka ada satu pesan yang menarik Pak. Begitu saya mendengar pertama kali Pak, saya menangis Pak. Kenapa? Coba, siapa yang mengajarkan surat Al-Fatihah kepada anak kita pertama kali? Ibunya, ayahnya, atau gurunya? Ibu. Padahal tahu nggak Pak? Sekarang begini, orang yang mengajarkan kebaikan itu dilakukan. Orang baca surat Al-Fatihah, Al-Fatihah dibaca setiap sholatnya Pak. Pahalanya mengalir kepada orang yang mengajarkan pertama kali Pak. Allahu Akbar. Kalau yang mengajarkan surat Al-Fatihah ada gurunya, maka pahalanya terus mengalir kepada gurunya. Iri gak orang tuanya? Iri. Harusnya begitu. Kalau begitu sekarang berlomba di rumah ajarkan surat Al-Fatihah pertama kali buat anaknya. Karena apa? Surat Al-Fatihah dibaca satu hari 17 kali. Masya Allah. Setiap hari itu. Karena dibaca setiap sholat wajib, betul gak? Nah, pelan-pelan Bu. Kemarin saya bangga sekali Bu dengan anak saya yang ketiga. Begitu saya jemput dari PAUD itu ya, kemudian pulang, Pak, saya sudah hafal surat Al-Falaq. Allahu Akbar. Coba, walaupun Pak, ya, mereka masih beluncat-beluncat gitu. Apalagi kalau anak kan bolak-balik gitu. Ya nggak apa-apa, biarin aja. Nanti diperbaiki pelan-pelan, Nah, ini Bu. Dan saya yakin mereka memiliki akhlak yang mulia nih, berakhlak. Ya, maka tadi ajarkan, kalau di lembaga PAUD sudah diajarkan yang baik-baik, orang tuanya mulai pakai bahasa yang pelan. Maka ada pesan Bapak Ibu, bagaimana ketika kita ngomong dengan anak laki-laki, bagaimana ketika kita ngomong dengan anak perempuan. Kalau dengan anak perempuan, ya ngomong sambil ditatap wajahnya, gitu, ya, dan seterusnya. Ya, kalau anak laki-laki sambil dipegang kepalanya, diusap gitu sambil ngomong. Terus ngomong di telinga yang kanan Pak, gitu. Ya, untuk ngomong dengan anak laki-laki. Tapi kalau anak perempuan sambil ditatap matanya, gitu. Itu insya Allah berhasil. Tapi kalau ngomongnya dari jauh sambil malang kere gitu, ya nggak berhasil. Maka Bapak Ibu
perlu kita memperbaiki pola asuh kita sedikit demi sedikit, ya gitu. Dan pasti kita berharap anak kita menjadi anak-anak yang cerdas, ya. Jangan khawatir Pak, kalau anak kita beriman, kalau anak kita berakhlak, insya Allah anak kita akan menjadi anak yang cerdas. Jangan takut anak kita nggak bisa baca, jangan takut anak kita nggak bisa berhitung. Ajarkan dulu imannya, ajarkan dulu akhlaknya, insya Allah cerdas. Kita belajar pada ulama-ulama kita. Apa mereka pertama kali belajar membaca? Tidak, mereka belajar iman, belajar akhlak dulu. Baru kemudian ternyata mereka menjadi orang-orang yang cerdas. Sampai hari ini kita kenal mereka. Betul nggak? Karena Pak, yang dipelajari imannya dulu, yang dipelajari akhlaknya dulu. Insya Allah kecerdasan itu akan ikut dengan sendirinya. Saya jamin itu. Pak, kalau hanya sekedar membaca 3 bulan bisa. Masukkan ke kursus membaca 3 bulan selesai. Tapi untuk mengajarkan berakhlak apakah 3 bulan selesai? Tidak. Butuh waktu bertahun-tahun. Bahkan sebuah penelitian mengatakan kalau anak usia dini diajari akhlak cukup usia 0 sampai dengan 8 tahun saja Pak, insya Allah nanti akhlaknya akan menjadi baik. Tapi kalau usia 0 sampai 8 tahun itu gagal, ya dan hidupnya sampai 30 tahun, maka ketika anak itu dewasa, untuk merubah akhlaknya butuh waktu 30 tahun. Pilih yang mana Pak? Yang 8 tahun atau yang 30 tahun? Nah, mari kita sama-sama belajar mulai hari ini. Ya, nih. Dan nih, ajarkan mereka untuk bahagia, ya, untuk memiliki masa depan yang cerah. Bagaimana cara tadi? Mengajarkan mereka bersyukur. Syukuri, ya. Maka di lembaga, mungkin di tempatnya Bunda Muriko sudah berjalan, ya. Temanya profesi, subtemanya petani. Mungkin suatu ketika panjenengan diundang salah satu sebagai petani. Ada yang dari petani diundang ke sekolah, ya, menjelaskan tani itu siapa, tugasnya apa. Itu dalam rangka membangun kepercayaan kepada orang tua, bangga walaupun orang tuanya petani, ya, bangga walaupun orang tuanya dokter, bangga walaupun orang tuanya sekedar pejabat pemerintah desa, bangga walaupun orang tuanya seorang guru dan seterusnya. Itu salah satu diantaranya. Nah, pertanyaan saya, sudahkah kita menyiapkan diri menjadi orang tua yang baik? Halo. Sudah Pak, Bu? Atau pertanyaan kadang-kadang, sudahkah kita menyiapkan uang buat anak-anak kita ya Pak? Ini pertanyaan kan ini Bapak Ibu. Maka ayah bunda semuanya, ya, ayo kita siapkan diri menjadi orang tua, calon orang tua yang baik. Amin. Ya, walaupun mungkin anaknya sudah 2, sudah 3, nggak ada salahnya, nggak ada kata terlambat, ya, walaupun anaknya sudah gede-gede, ya, ayo sama-sama, ya lah, Bismillah lah, gitu kan. Kita berdoa sama Allah SWT, kita sudah berupaya sebaik mungkin. Mungkin Bapak Ibu, selama ini yang kita siapkan buat anak kita hanya materi dan materi. Tapi coba secara psikis, ya, kita siapkan. Saya punya Bapak Ibu, ya, pengalaman bahwa ada seorang anak yang memang setiap hari Bu yang ditanya hanya materi. Uangmu sudah cukup belum? Padahal posisi di pesantren Pak. Dan ternyata begitu anak itu ngobrol dengan kita, ternyata dia rindu ditanya, kamu sudah sholat apa belum? Ngaji kamu sudah sampai apa? Belajarmu sudah bagaimana? Ternyata dia rindu ditanya itu. Tapi begitu telepon, ya, yang ditanya, uang kamu udah habis atau belum? Gitu. Maka Bapak Ibu, ketika mungkin suatu ketika anak-anak kita jauh jauh dari hadapan kita, ya, mereka sudah berpisah dengan kita, bertanyalah, ya, kos-kosanmu dekat masjid enggak? Kamu sudah sholat atau belum? Dan seterusnya. Itu sebagai sebuah bentuk perhatian pola asuh. Berbeda kalau hanya bicara materi, kan yang kita pikirkan, kos-kosanmu udah dibayar belum? Uangmu udah habis atau belum? Nah ini, ya. Nah kriteria Bapak sekalian, kriterianya apa? Ya, nih yang harus kita pikirkan. Ini Bapak Ibu, peran sekolah hanya 20%, lingkungan hanya 20%, keluarga 60%. Nah pertanyaannya, kita sudah memerankan 60% atau belum Pak? Belum. Jangan-jangan lah bodoh-bodoh sekolah gitu. Bodoh-bodoh Bunda Munifah gitu. Diusahakan. Gitu ya. Bodoh-bodoh guru SD nih gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu, nah kalau ini Bapak Ibu nggak bisa mengambil peran ini,
60% ini tidak akan diambil oleh sekolah, Bu. Nggak akan diambil oleh sekolah, tapi justru diambil oleh lingkungan. Nah, pertanyaannya, ya kalau lingkungannya Baik. kalau nggak baik, rugi sana sini, Pak. Jenengan dua capek nyari uang, ternyata anaknya kurang baik karena dari lingkungan yang tidak baik, punya teman yang tidak baik. Maka dalam hadis pun, ya, lihat kebaikan seorang itu, lihatlah siapa temannya. Kalau ingin lihat kebaikan seseorang, lihatlah temannya. Kalau temannya baik, berarti dia baik. Kalau temannya nggak baik, berarti dia nggak baik. Itu hadis ini mengatakan begitu, Bapak Ibu. Ya, nah, oke, sekalian. Nah, maka ini pesan terpenting yang ingin saya ingatkan, bahwa bukan sekolah yang akan mengambil persentase tadi, ternyata yang akan mengambil adalah lingkungan. Maka kita harus perbaiki pola asuh kita buat anak-anak kita. Maka tadi, ya, saya pesan dengan Pak Kepala Desa, ya, melalui Pak Sekdes, yuk kita sama-sama ciptakan lingkungan yang ramah anak. Sehingga kalau lingkungannya baik, insya Allah, ya, keluarganya baik, masyarakatnya baik, insya Allah desanya juga baik. Dan insya Allah di situ akan turun keberkahan. Amin. Amin. Ya, nih, ya, Bapak sekalian, baik. Kita lihat Bapak Ibu. Kapan terakhir kali kau memuji seorang? Kapan, Pak, kira-kira panjenengan memuji anak Bapak Ibu? Setiap hari. Setiap hari, alhamdulillah. Ya, baik. Kita lihat sebentar, ya. Nah, ini adalah cerita tentang orang tua yang hanya diasuh oleh seorang ibu, ya, tidak diasuh oleh ayahnya. Jadi single parent, ya. Kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, judulnya I Not Stupid Too, ya. 我叫 Jerry，今年8岁，我一点也不笨，我每科的成绩都拿杯面。 Aku tidak 可 bodoh, 是 ya. 我的妈妈却很少称赞我，还常常骂我为什么不再拿高一点的分数呢？ Ya, Bapak Ibu, ini dipaksa selalu belajar, belajar, dan belajar. Ya, 这是我 anak 儿 ini 子。 punya prestasi, 哦， Bapak. 对了，我 Tapi 们这是 prestasi 高文 non, 经理，这个最 prestasi 厉害 bukan 的就是 akademik, 标准。 tapi 可 keahlian. 是你看妈妈的表 Dia 情， ibunya 你就知道妈妈并不是很欣赏哥哥的才华。 ternyata ibunya tidak bangga walaupun anaknya punya prestasi. Kenapa Bapak Ibu? Karena ternyata yang dituntut oleh orang tuanya yaitu nilai. 最近怎么样？ Nilainya bagus nggak? 你早了，已经来几个钟头了，你别讲。 Ketika diajak ngobrol 去 sama 洗澡。 cuek Bapak Ibu. 你要我讲印度话，华语你不会听哈？洗澡。 Ya, yang dikatakan anaknya, telepon dengan temannya, 外面， ibunya dikatakan bukan. 我们 Apa yang dikatakan ibunya? Anak sendiri, Pak. Ini pelajaran buat kita, ya. Nah, 这 sekarang 是 kembali 成才哥哥和 ini 他的 anak 爸 yang 爸， dididik oleh 其实对 ayah. 我大人都是一样的。 Jadi ada dua peran 儿 ya. 子我们喜欢的，他们都不喜欢；儿子他们喜欢的，我们也不喜欢。所以有时候的日子过得 Orang 很不 tua 快 selalu 乐。 maksa begitu, makan si ngokeh. Dan sekali lagi banyak orang tua yang tidak pernah melihat potensi yang dimiliki oleh anaknya. Ya. 你要跟你小朋友， Padahal anak ini suka olahraga. 他很久了，你还叫林北屁屁？林北当时就是以为自己很会打，才会给他打断一条腿的。 Bicara pengalaman masa lalunya, nyong beres kayak gue. Gue orang tua kayak gue mana? Anak berani dengan ya, kira-kira anaknya tinggal di rumah? Tidak, baru gini ya.
经常以为和我们说很多话就是沟通了，其实他们都是自己讲自己说，而我们通常都是假装在听，然后一边进另一边出。我们到底有没有听进去？他们不管，只要他们有讲就算了。 Sudah mak. Ya, pesan tidak masuk. Baca. Nah, Yang belum apa? kalau itu sama barang yang kondisin. 你看你们，他讲的多爽啊！我看我们多用心，他们都不知道为什么。 Artinya apa? 唉， Pesan yang 拜 tidak 托 terlalu 那 penting 么 terlalu 多话， banyak masuk 为 ke 什么 dalam 不明白？ telinga anak. 多了就很难消化道理呢？有时候我们真想把话说清楚一点。你看你还顶嘴，你话很多哦。妈妈教你是为了让你好，要没道理讲。我们用心良苦，是不想一种冤枉路。你跟我说那么多，你明白 Apalagi 吗？ kalau orang tuanya sudah marah. 你为讲什么什么你不话啊？说话？ Marahan. Mau sama orang ngomong. 对呀、说什么都要被骂，所以我们慢慢就变成哑巴 Nah, 了。 akhirnya mereka diam. Bapak Ibu, nah ini belum ketika di sekolah. Di rumah sudah punya banyak masalah. 其 Di 实 sekolah juga 这在 punya 日 banyak 本 masalah. 也和我们一 Kenapa? 样，都想做更好 Kenapa 的。 orang dewasa 所以 selalu 很久没有做功课的他，在宝宝的鼓励下， nilainya orang 终于 pintar, 做了 orang 一次 pintar, 功 bahasa 课。 selalu begitu. Ya, ini. 凡是没有交我的功课的，请自动出去。 Pada akhirnya yang tidak mengajar PPR silakan keluar. Pernah ngalami Pak? Gitu ya. Nih. 你怎么 Sudah 这 mengerjakan 样 PR pun salah. Tumben kamu mengerjakan PR. 说的乱七八糟的，跟没有交有什么两样？喂， Akhirnya 这可是课室，不是什么咖啡店。干嘛这样？想打我？ ya. 我可是从小被人吓到大， Kira-kira punya teman nggak? 人家都笑你们啊是烂苹果，你们一个个开卖争气一点呐！我告诉你，你最好不要在我面前提起浪苹果这三个字。如果我们真的是浪苹果，你是那个老师， Sebagai 你没想过 siapa gitu. 是谁让我们烂的？是啊，养不教，不知过；教不严，师之多。你也给我出去！你们统统都给我出去！ Siapa yang rugi Pak? Gurunya. 谁叫你们出去的？我是给你面子啊，做功课，结果连自己一样都出来。哎呀，我跟你们讲，我们老板在种好事都是坏事，但是呢，做什么坏事都是好事。 Ya, 哎呀， ada 你 perbandingan antara guru satu dengan guru yang lain. 各位同学们，这次的测验，不管是从以前的25分进 Guru 步到 muda 30分， ini 还 tidak 是 selalu 从 bisa 30分进 nilai. 步到40分， Walaupun kemarin dapat 35, naik 40 itu sudah bagus, 老 berarti ada 师 kenaikan. 同学一张， Karena standarnya bukan nilai, tapi proses. 你们为什么错班 Ya, 呀？ bukan nilai akhir, tapi proses. 这是从来不同意哎，对面的风景好像比较好一点哎。我相信以后你们一定会考得更好的。 Anak-anak senang belajar, 有 senang. 些大人的话就是这 Sekali 么脑 lagi, 子。 ini bentuk komunikasi yang baik. Itu bisa mengubah anak lebih semangat belajar. I'm like so lucky. I got 10 marks and full of students for me. 晶晶， Nah, biasanya sama orang tua guru kalau sudah marah di rumah marah, 你们 di 这 luar 也竟 marah 然抢了 sama 10分， guru, 你也 kelas 是客 marah, 气啊！ di luar kelas pun marah. Then 还得再背， Sehingga anak 连 ini 跟我说话你都不用还，你的华文怎么进步？ I've really tried my best. 他有呗，不要找借口。你们知道吗？华文在这个世界上是越来越重要的。 Chinese so important, man. Our principal also don't speak Chinese and she can become principal. So what if I fail my Chinese? 你看，又在找借口。凡是爱找借口的人，华文永远不会进步。这个星期六，通通给我回来，我要给你们补习，不会补到会为止。 pada akhirnya semua anak nggak menghargai siapapun. Orang tuanya nggak, gurunya 这个孩子啊， Tapi 真的 dia 是很 belum 会 bisa 教， ini. 他们的门啊已经关了。 Mereka berbeda dengan zaman kita. Ya, 你需要一把钥匙， kita harus tahu kuncinya. Lihat kuncinya apa? 少看他们的缺点， Fokus pada 多看 bakat 他们的优 mereka. 点，就是这把钥匙了。 Fokus pada 有了这把钥 perkembangan. 匙，就容易沟通了。 Nah, kemudian yang kedua komunikasi Bapak Ibu.
对？他这考到10分嘞，这算什么优点啊？你听过解释，忘记你累了，我们改天再谈吧。 Nah, ini guru yang tidak mau belajar. 老师，跟起。老师。8月31日是我们的正式演出，我要你们回家问爸爸吗？ Ya, jadi begitu Bapak Ibu sekalian. Kuncinya di mana Bapak Ibu? Di komunikasi. Maka Bapak Ibu, lihatlah bakat yang dimiliki oleh anak-anak kita. Ya, terlebih seorang ayah. Ya, maka Bapak Ibu, sekarang pertanyaan saya. Biasanya anak itu dekat dengan ibu atau dengan ayah? Anak kita dekat sama ibu sama ayahnya? Tergantung. Tergantung. Ya. Baik, pesan saya Bu, kalau anaknya dengan ibu, ya ayahnya kurang dekat, kalau memberikan pesan penting, berikanlah lewat ibunya. Maksud Bu, Pak? Tapi kalau anaknya dekat dengan ayah, ketika ibu mau memberi pesan, pesannya berikan lewat ayahnya. Karena orang yang dipercaya itu ayahnya. Maksud? Sekarang ayahnya nggak dipercaya, ibunya nggak dipercaya, yang dipercaya gurunya. Maka Bapak Ibu pesannya sampaikan lewat gurunya. Anakku orang gelemam sayur. Nah Bu, anakku orang gelemam sayur, tolong ya Bu dipesankan di sekolah begitu. Nanti guru-gurunya Bunda Munifah menyampaikan kepada anak-anak, nanti di rumah insya Allah anaknya suka makan sayur. Tapi kalau orang tuanya lah mungkin mang sayur biar gelem, malah dipaksa-paksa, ya nanti malah anak nangis sendiri. Nah, nanti pelan-pelan Bapak Ibu. Suatu ketika mereka insya Allah akan percaya dengan kita sebagai orang tuanya. Sesungguhnya boleh saja Bapak Ibu. Kalau anak kita harus percaya dengan gurunya, tapi cukup di sekolahan saja. Maksud, begitu sampai ke rumah, maka peran ayah dan ibunya yang harus ambil perannya. Maksud Bapak Ibu, jangan sampai kata bu guru begini. Iya kan kalau di rumah? Oh berarti kata-katanya guru itu sangat dahsyat buat anak-anak kita Bapak Ibu. Tapi begitu di rumah mereka harus percaya dengan orang tuanya sendiri, terutama bapaknya, ya, ibunya. Maka Ibu sekalian, nih peran orang tua ada 3 ya. Nih peran pertama dan utama. Kenapa? Karena pendidikan pertama ada di tengah keluarga. Ya, walaupun ada hadis mengatakan begini Bapak Ibu. Ini ada pendapat ya. Hadis mengatakan al-ummu madrasatul ula. Ibu adalah pendidik yang utama dan pertama. Tapi ayahnya adalah kepala sekolahnya gitu. Setuju? Iya. Maka ayahnya harus punya desain. Boleh ibunya jadi pendidik yang utama dan pertama, kepala sekolahnya bapaknya itu. Desain tuh bagaimana caranya. Nah ini ya pesan menarik ya. Terus kemudian menjamin anak untuk tumbuh dan berkembang. Iya, Bapak Ibu sudah penuhi semuanya ya. Gitu. Tapi secara psikis mungkin pola asuh mungkin itu yang perlu kita perbaiki pelan-pelan. Ya. Ya sehebat apapun kita, manusia pasti punya kekurangan. Tapi dengan belajar seperti ini, kita sambil melengkapi kekurangan-kekurangan itu. Insya Allah. Maka ayah bunda, sampaikan pesan ini kepada para ayah yang hari ini tidak hadir. Yuk besok hadir ketika acara parenting, acaranya bagus buat bekal buat kita. Gitu. Ya, kepentingan kita bukan hanya sekedar cari uang. Ya. Tapi justru pesan-pesan moral untuk anak-anak kita sangat penting, itu yang perlu kita pelajari. Terus kemudian membentuk pendidikan moral, ya, ini tugas orang tua. Nah, ayah, bunda semuanya, kita lihat hasil penelitian Bapak Ibu. Ya, keluarga adalah pendidik awal dan utama. Namun masih banyak keluarga yang menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab kepada sekolah. Betul nggak? Bunda Munifah, saya kan sudah bayar.
Gitu. Kepala SD saya kan sudah bayar. Ya tanggung jawab pula untuk mendidik anak saya, bukan sekedar itu. Jadi tidak semua kebutuhan pendidik anak dapat dipenuhi oleh satuan pendidikan maupun keluarga. Maka dua hal ini harus kerja sama. Ya, ini. Jadi ini kajian internasional Bapak Ibu. Ya, kolaborasi atau kerjasama efektif orang tua dengan sekolah berpengaruh terhadap perubahan perilaku siswa dan prestasinya. Nih, jadi harus ada kerjasama yang lebih baik, ya. Ini, jadi antara orang tua, ya, kemudian sekolah itu harus bangun kerjasama. Kenapa? Pesan-pesan yang sudah dibiasakan di sekolah harus dibiasakan di rumah. Mau makan di sekolah diajari doa nggak? Di rumah diingatkan. Apa kata bunda? Kalau mau makan baca doa dulu. Iya, baca doa dulu. Tuh. Walaupun mungkin ada orang tua yang nggak hafal doa, mau makan nggak hafal, guys. Cukup dengan Bismillah saja, insya Allah nggak apa-apa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, gitu. Jadi nggak harus Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Kok nggak hafal? Yuk, ya. Awali dengan Bismillah, insya Allah itu sudah cukup. Ya, karena di hadisnya begitu. Ya, Bismillah udah cukup Pak. Gitu, ya. Makanya kan ada hadis yang kedua. Ya, kalau lupa makan, sudah makan, tinggal separuh lupa. Oh, ternyata belum baca doa. Ya, maka apa? Bismillah awalahu wa akhirahu. Kan gitu ya. Bismillah di awal dan di akhir. Oh, berarti doa makan cukup Bismillah saja. Bismillah cukup Pak. Karena hadis yang kedua tadi, Bismillah di awal dan Bismillah di akhir. Insya Allah setannya kabur Pak. Ya, ini. Jadi ini penelitian Bapak Ibu, kajian internasional. Ya, kalau pengen perilaku anak kita berubah dan punya prestasi, maka bangun kerjasama dengan lembaga. Hari ini ada di PAUD, kerjasama dengan lembaga PAUD. Besok ada di SD, kerjasama dengan guru SD-nya. Besok ada di SMP, kerjasama dengan SMP-nya. Ya, pengalaman saya di SMP Negeri 1 Sukan Bapak Ibu, sebelum saya masuk ke situ peringkatnya 17 Bapak, peringkat ranking ya prestasi. Kemudian saya coba masukkan ke kepala sekolahnya, bikin acara parenting Bapak Ibu. Undang orang tuanya dua-duanya Bapak Ibu plus anaknya saya dudukkan situ. Jadi kalau ada 3 kursi, anak di tengah, ibunya, ayahnya sebelah kiri. Saya kasih materi. Ternyata subhanallah, dari peringkat 17 turun atau naik ya menjadi peringkat 11 Bapak Ibu. Satu kabupaten. Itu secara prestasi. Karena saya nggak bicara tentang uang, tapi saya bicara tentang bagaimana pola asuh di rumah dan pola asuh di sekolah. 1 tahun kemudian naik Pak, jadi peringkat 9, naik jadi 7, naik terakhir jadi 6. 2016 saya keluar. Begitu saya keluar, kembali lagi peringkatnya nggak tahu peringkat berapa banget. Karena sudah nggak penting lagi. Karena apa? Berbeda cara pandangnya, cara berpikirnya. Maka Bapak Ibu, kalau anaknya ingin perilakunya berubah baik, prestasinya berubah baik, ayo bangun kerjasama yang baik dengan sekolah. Ini keterlibatan orang tua di sekolah memberikan kontribusi yang positif dalam prestasi akademis. Apalagi kepala sekolahnya punya prestasi nasional Bapak Ibu. Apa yang mau diragukan sama Bunda Munifah? Tepuk tangan dulu buat Bunda Munifah. Ya. Kemudian tingkat kehadiran anak juga tinggi, ya. Ini, saya dulu pernah berbohong kepada anak saya Pak, tapi nggak tahu ini kategori bohong atau bukan, saya nggak tahu. Jadi begitu anak saya masuk ke TK waktu itu ya, masuk ke TK, ternyata anak saya belum mandiri Pak. Jadi begitu diantar sama ibunya nggak boleh pulang. Nah sementara istri saya harus ngajar di kelompok bermain waktu itu. Jaraknya 15 kilo dari sekolah kami, karena anak kami memasukkan ke pondok. Tahun pertama nggak mau, 1 hari 2 hari, mikir kita. Waktu itu saya harus ngajar di SMP jam 7 masuk, istri harus ngajar di kelompok bermain jam 7:30 harus masuk, anak saya masuk jam 8 Pak. Coba didebatis gak? Saya jam 7, istri 7:30, anak saya masuk jam 8. Mau nganter siapa dulu? Nganter anak saya telat masuk sekolah, nganter anak istri telat masuk sekolah. Akhirnya ya sudah, kita konsekuen saja. Istri nganter. Hari pertama, kedua mikir. Hari kedua Pak, istri telepon, Bu,
ada tamu di sekolah. Oh iya, saya pulang. Akhirnya apa? Ngantarnya pakai motor, pulangnya naik bis. Motor kan terparkir di sana, misalnya terparkir di sana. Jadi begitu anak mungkin istirahat, motor ibu saya masih, padahal orangnya sudah pulang. Iya, makanya saya bilang nggak tahu itu bohong atau enggak, saya nggak tahu. Ya, istri saya begitu. Kemudian hari pertama cerita sama saya kan, terus besok gimana? Ternyata satu hari itu nggak nanya, ibu tadi di mana kok nggak kelihatan? Ternyata nggak nanya. Pokoknya begitu jemput ada gitu. Nah, udah gitu, akhirnya besok hari ketiga Pak diantar, ditungguin 5 menit, habis itu pulang naik bis lagi. Selama 1 bulan Pak, bayangin Pak. Ngantar pakai motor, pulang naik bis, nanti naik bis lagi untuk ngambil motor dan jemput anaknya. Dan kami lakukan selama 1 bulan. Dan disitulah mulai terbentuk kemandiriannya. Dan sampai hari ini Pak, anak saya sudah kelas 2 MTS, sudah di pondok sana ya, di Sumpiyuk. Sampai hari ini kami belum cerita pengalaman itu kepada anak kami yang pertama Pak. Gitu. Dan alhamdulillah sekarang sudah betah di pondok. Ya, ini anak saya putri semua Pak, 3-tiganya. Ya, tuh saya MTS kelas 2, usia kelas 4, dan yang satu baru kelompok bermain usia 4 tahun ini. Nih. Terus Bapak Ibu, keterlibatan orang tua ini dapat memberi efek positif pada berbagai aspek pendidikan. Nah, di PAUD 6 aspek Pak yang sedang distimulasi. Nilai agama moralnya, fisik motoriknya, kognitifnya, bahasanya, sosial emosionalnya, dan seninya. 6 ini Pak yang sedang distimulasi oleh guru-guru PAUD seluruh Indonesia dan juga khususnya di Nurul Ummahat ini. Nilai agama moralnya ya dibiasakan baca doa, ya berakhlak yang baik, ngomong dengan orang lain santun dan seterusnya. Di rumah ayo dibiasakan. Maka Bapak Ibu, kalau kita masih hidup di lingkungan keluarga besar ya, ada mbahnya, ada pamannya, ada buliknya, maka ayo kita berikan mereka pesan-pesan yang baik. Kalau ngomong sama anak pakai bahasa anak, jangan pakai bahasa orang dewasa. Ya, ini. Dan biasakan ngomong yang pelan, gitu ya. Kalau kita kan orang kampung ya Pak, biasanya ngomong keras. Karena apa? Jauh. Jauh. Betul nggak? Ini ya. Nah, yuk kalau ngomong deketin dulu, baru ngomong. Tadi Pak, ngomong sama anak laki-laki nih, deketin, ngomong di telinga yang kanan. Gitu kan? Nah, yuk pulang dulu. Waktunya sholat duhur, udah. Kalau ngomong sama anak perempuan tadi, dipegang, lihat matanya, ngomong. Nah, sudah waktunya sholat duhur, yuk pulang dulu. Insya Allah mau Pak. Saya ngerti kan kita begitu ya. Gitu, dengan tetangga sebelahnya gitu kan. Balik, sholat di sit atau mam di sit gitu. Nah ini. Nah kemudian kalau kajian dalam lagi Bapak Ibu, ini intensitas hubungan keluarga meningkatkan pencapaian perkembangan anak ini usia 0 sampai dengan 6 tahun. Maka Bapak Ibu, ini kontribusi hubungan keluarga terhadap pengaruh perkembangan anak. Sementara tadi kita berharap anak kita tumbuh berkembang normal, ya, tumbuh menjadi anak yang berakhlak, tumbuh mereka menjadi anak yang cerdas, terampil, ya. Nah, sementara kalau tidak ada dukungan orang tua, hanya dukungan kepala sekolah dan gurunya saja, maka ya sia-sia saja Bapak Ibu. Ya, kita hanya seolah-olah apa? Ya melambung gitu, berharap nanti orang lain yang mendidik sementara kita tidak. Maka Bapak Ibu perlu kita melakukan kerjasama, dukungan keluarga. Ya di lingkungan kita. Oh di sekolah sudah dibiasakan ngaji, yuk ngaji. Habis maghrib mana? Tadi diajarin apa sama bundanya? Dibuka coba ikronya, ya dan seterusnya. Dah tadi pagi diajari doa apa? Yuk coba baca doanya. Itu namanya diulang lagi. Maka insya Allah anak kita akan jadi anak yang cerdas. Ya ini. Nih kemudian Bapak Ibu, kemitraan dan peran aktif orang tua meningkatkan kemajuan dan kesuksesan anak mereka. Nah, kita sama-sama ingin sukses kan anak kita? Ya, nih. Dan nanti kita lihat ya, jadi ternyata sukses anak kita bukan hanya sekedar dapat nilai yang bagus ya. Saya selalu mengajarkan anak saya, ranking itu tidak penting. Yang penting prosesnya. Tahu nggak anak saya pertama dulu masuk ke TK itu? Karena biasa bahasa peringkat ya, ranking berapa? Oh, masih kelas 1 ya, kelas 1 ranking berapa? Anak saya itu Bapak Ibu begitu masuk kelas 1 ya, itu ranking 16 dari 18 siswa. Itu tahun pertama.
Tapi tahun kedua, alhamdulillah karena tadi ya basicnya dari PAUD ya, anak itu sudah mulai bisa menyesuaikan diri. Ternyata kalau kita lihat kognitifnya, alhamdulillah bisa masuk ke peringkat ketiga. Terus naik begitu. Jadi jangan takut anak kita nggak pinter ya. Tadi dengan catatan beri dukungan mereka yang baik. Nah ini Bapak Ibu terkait dengan kemitraannya ya. Jadi keluarga, sekolah, masyarakat ini akan berpengaruh kepada anak kita. Yakin itu. Ya, jangan pernah tinggalkan komunikasi 3 hal tadi. Dukungan desa sudah bagus, dukungan sekolah sudah bagus, ya, dukungan lingkungan masyarakat sekitar sudah bagus. Nah, tinggal orang tuanya. Maka insya Allah anak kita akan tumbuh menjadi anak-anak yang hebat. Kalau ayahnya hebat, pasti anaknya jadi anak yang hebat. Kalau ibunya hebat, pasti anaknya tumbuh menjadi anak-anak yang hebat juga. Ya, ini. Kak, Bu sekalian. Nah, ini menjadi kerjasama agar apa? Selaras ya. Jadi apa yang disampaikan oleh sekolah sama dengan kita ya. Ini sehingga ekosistemnya akan terbentuk kondusif ya. Ini karakternya terbentuk, budaya prestasinya buat anak kita pasti insya Allah terbentuk ya. Jangan pernah memaksakan mereka. Kok Urung bisa baca, nanti bisa baca pada saatnya Bapak Ibu. Kalau akhlaknya sudah terbentuk, jangan khawatir anaknya tidak bisa baca. Insya Allah suatu ketika bisa baca ya. Kalau kursus membaca 3 bulan selesai, kursus akhlak 3 bulan belum dapat apa-apa ya. Maka ayo 6 tahun pertama ciptakan mereka memiliki akhlak yang baik, memiliki keimanan yang baik ya. Ini nah ini Bapak Ibu apa sih keterlibatan ayah. Kalau kita bicara tentang kebutuhan dasar ini dalam pengembangan PAUD HI ya, holistik integratif ini, kesehatan gizi itu menjadi prioritas utama ya. Kemudian kebutuhan kasih sayang ini baik di sekolah maupun di rumah. Makanya kalau di PAUD itu anaknya nangis pasti dipeluk sama bundanya, sama gurunya. Untuk apa? Meredakan emosi. Kalau anak kita nangis di rumah diapain Pak? Siksa. Cewek siksaan itu ya. Tapi coba lakukanlah seperti guru-guru kita. Yuk didekat gitu, ditanya. Ya diusap punggungnya, diredakan emosinya, baru ditanya, kenapa kamu nangis? Gitu, kenapa kamu sedih? Kemarin anak saya baru mengatakan begini, begitu ngisi absen Bun, gitu. Ternyata anak saya ngisinya sedih Pak. Dia sedih loh. Aulia kenapa sedih? Aulia mau ditinggal sama mbaknya ke pondok, jadi aku sedih. Oh ternyata berarti anak itu sudah tahu ya arti sedih itu apa. Penting itu Pak, senang, sedih, apa lagi? Marah gitu ya. Itu anak harus kenal itu. Ya, maka dikenalkan. Kenapa kamu marah? Kenapa kamu sedih? Kenapa kamu bahagia? Begitu. Itu harus mulai dikenalkan. Ya, sehingga emosinya terlihat. Ya, kalau sudah itu insya Allah Bu, gampang ya. Nih kemudian kebutuhan stimulasi. Nah, pendidikan ini asal ini di rumah kasih stimulasi. Oh, orang tua nggak pinter. Nah, di sekolah stimulasi pendidikannya. Tapi asuh dan asihnya ini harus terus kita lakukan. Di rumah kita stimulasi sesuai dengan instruksi gurunya. Ya, kemarin kita sudah capek ya Pak, pembelajaran mudah daring gitu ya, dikit-dikit. Yang stres malah orang tuanya Pak. Jangan bilang orang tuanya Pak, sekalipun guru ya Bu, sekalipun guru, orang tuanya guru ternyata stres juga. Betul kan? Maksudnya di rumah guru punya anak kecil, ternyata mendidik anaknya juga mengalami kesulitan, maksud begitu. Nah, maka disitulah Bapak Ibu pentingnya pendidikan ya, agar kita bisa mendidik anak kita dengan baik. Nah, siapa yang berperan dalam pengasuhan anak? Nih, apakah ayahnya, apakah ibunya? Dua-duanya penting. Maka sekali lagi urusan mendidik anak jangan pernah mengatakan ini urusanmu Bu. Jangan, ini urusan kita semua. Setuju? Setuju. Jadi kalau ada undangan, yuk syukur-syukur Pak. Ya. Besok nih saya kasih tantangan Bunda Munifah nih. Mungkin Bun besok sekali lagi coba undang dua-duanya. Ya. Ibunya sama ayahnya duduk bareng, belajar bareng. Gitu ya. Medang bareng. Ya, iya. Nah ini mempunyai anak dan menjadi orang tua itu adalah sebuah anugerah. Ya, sekarang pertanyaan kita Bu, anak itu hasil dari mana? Kerjasama enggak Pak? Oke. Hasil kerjasama.
bukan usahanya ibu saja kan, tapi usaha ayahnya. Jadilah anak. Nah, anak itulah anugerah. Maka harus kerjasama. Kalau kemarin saya ketemu sama penilik di Kota Pekalongan, Bu, menarik juga itu. Saya baru tahu juga, Bu, gitu kan. Mas, nih, tak kasih tahu nih ilmu baru apa Pak? Gitu. Anakmu kan perempuan semua, tadi. Pengen nggak punya anak laki-laki semua? Dia bilang begitu. Ya, itu sudah anugerah dari Allah, Pak. Laki-laki perempuan sama saja. Tapi ini ilmu kedokteran, Mas. Iya, Pak. Saya belajar saja lah, gitu kan. Gitu. Nah, ternyata mohon maaf ya, ketika setelah berhubungan itu harus miring ke kanan atau ke kiri, Bu. Ilmu kedokteran kata begitu, Pak. Kalau pengen punya, saya lupa, Bu. Kalau misalkan pengen laki-laki ya miringnya ke kanan. Kalau pengen perempuan miringnya ke kiri. Maksudnya setelah, Pak. Gitu. Biasanya kan orang setelah berhubungan itu mungkin apa namanya? Telentang saja gitu ya, karena capek gitu ya. Tapi kata ilmu kedokteran begitu. Kalau pengen punya anak laki-laki, begitu selesai langsung miring, yang istrinya itu miring ke kiri, sehingga apa? Cairan itu segera masuk ke, nanti bertemunya di sebelah kanan atau sebelah kiri begitu, Pak. Ceritanya begitu. Nanti lebih detail dengan tanya sama Pak Dokter. Maka saya bilang ini ya, bahwa mempunyai anak dan menjadi orang tua adalah anugerah. Kenapa? Tidak semua orang yang menikah dikarunia anak, betul gak? Ada yang sudah 5 tahun, 10 tahun menikah tapi ternyata belum dikarunia anak. Kita yang sudah dapat dikarunia anak, maka ayo kita rawat dengan baik. Nah, orang tua adalah ayah dan ibu. Jadi orang tua bukan cuma ibu, mendidik bukan cuma tugasnya ibu, tapi tugasnya orang tua. Orang tua adalah ayah plus ibu. Setuju? Setuju. Maka itulah Bapak Ibu pentingnya mendidik. Nah, mengapa keterlibatan anak dalam pengasuhan itu sangat penting? Kira-kira kenapa, Pak? Pernah nggak, Pak? Baru pulang ke rumah, tiba-tiba anak kita bukain pintu gitu ya, kemudian mengajak bermain, Pak. Pernah nggak? Tiap hari. Dilayani nggak, Pak? Atau mengkondisi? Orang ngerti kesel, bapaknya kan lebih balik gitu. Gitu. Kira-kira anak kita kalau misalkan ditolak, kira-kira anak kita marah nggak? Kecewa, betul, kecewa dan marah tentunya ya. Gitu. Nah, biasanya kalau anak sudah kecewa itu sudah tidak mood lagi. Nah, maka disitulah tersumbat Bapak Ibu. Kebahagiaannya mulai tersumbat. Akhirnya membangun persepsi. 1 kali, 2 kali, 3 kali terjadi, maka anak itu sudah rasa trustnya, kepercayaan kepada ayahnya hilang. Lah, ngejak dolanan bapak emok, akhirnya udah merasa tidak dekat lagi dengan ayahnya. Itu pasti terjadi. Nah, maka itu harus diperbaiki. Nah, ini. Jadi, ya hanya ayah yang dapat bermain sebagai ayah, betul nggak? Ya iya. Hanya ayah yang dapat bermain sebagai ayah. Karena peran ayah tadi itu. Coba tadi lihat film yang pertama tadi, ya. Peran ayah nggak ada, peran ibu nggak ada. Ya akhirnya seperti itu anaknya. Ya. Si karo babak etok, si karo ibu netok, gitu kan. Nah ini Bapak Ibu. Ya. Kemudian interaksi dengan ayah dan ibu membantu anak mendapatkan contoh tingkah laku sesuai. Ya. Maka kalau kita sebenarnya ya banyak pesan begini. Seharusnya di lembaga PAUD itu memang harus ada guru laki-laki. Karena muridnya laki dan perempuan, sehingga mereka terdidik juga menjadi sikap laki-lakinya. Maksud Bapak Ibu? Itu yang seringkali kita sarankan ya Bun, gitu. Tapi sekali lagi ya tadi jarang laki-laki yang kepengen jadi guru PAUD itu jarang. Maka sebenarnya lembaga PAUD itu sangat membutuhkan peran seorang ayah. Jadi mengajarkan gendernya ini, ya kelelakiannya begitu istilahnya, ya ini. Nah ya maka peran ayah itu kemudian sangat penting di dalam menstimulasi atau pola asuh tersebut. Ya kalau enggak misalnya ya dijemput ya sekali waktu ayahnya menjemput, sekali waktu ayahnya mengantar, jangan dikit-dikit ibunya. Itu berbeda Bapak Ibu. Silahkan mulai dicoba bulan ini. Ya sesibuk apapun Bu, Pak, mungkin panjenengan
udahlah seminggu sekali nggak apa-apa. Sekarang giliran ayah yang mau nganter ya, gitu. Besok pagi, besok siang ayah ya yang mau jemput ya. Itu nanti berbeda perasaan anak, insya Allah akan lebih dekat, ya lebih dekat dengan kita. Jangan ibu nek sing nganter, ibu nek sing jemput begitu ya. Bapaknya kan ngode kerja gitu kan. Gitu. Nah Bapak Ibu, tolong Bapak ini pesan buat ayah ya, agendakanlah ya. Kalau pas di rumah agendakan untuk bisa menjemput dan mengantar, walaupun mungkin tidak setiap hari ya ini. Dia, nah kapan keterlibatan ayah dalam pengasuhan ini? Kira-kira kapan? Ya, ya setiap waktu, ya setiap waktu, ya ini. Nah kemudian dia, nah contoh Bu, ya ini keterlibatan pola asuh. Ternyata pola asuh ini sudah dimulai ketika anak kita masih dalam kandungan. Sentuhan tangan sang ayah ya kepada perut istrinya yang sedang mengandung, itu juga sebenarnya dirasakan oleh anak kita ya. Cuma kan kita nggak bisa ngelihat, nggak bisa merasakan begitu. Tapi ternyata artinya apa? Pola asuh itu sudah dimulai bukan ketika istrinya mengandung saja, sebelum hamil ya. Bahasa tubuh suami istri itu kan kelihatan Bapak Ibu ya dari situ. Nah ini mungkin suatu ketika bisa ikut memandikan anaknya ya. Pernah mandiin anaknya Pak? Ya, uwis ringing ya. Nah ini dibiasakan nih Pak nih. Tapi tentu dengan sentuhan kasih sayang ya. Nih ayo kita sama-sama belajar ya. Kita sama-sama punya sifat ya marah, tapi mari kita kendalikan marah itu demi anak-anak kita ya. Kita mulai memperbaiki pola asuh yang lebih baik lagi ya. Ini kawan terbaik adalah ayah kita sendiri, walaupun dia garang gitu ya. Kadang-kala ayah kan sok-sok dianggap garang ya Pak, suka marah-marah gitu. Coba sih tanya sama anak kita gitu, atau sama istri kita, coba dibanting ya, ayahmu suka marah-marah enggak gitu kan. Nah kalau anak kita mengatakan dia suka marah-marah, oh berarti kita harus mulai memperbaiki diri, ngerem gitu ya. Ini jadi, nah ini sesuatu hal pengalaman yang sangat menarik Bapak Ibu ya. Kemarin kami coba di Tegal Pak, itu outbound ayah, outboundnya dengan ayah bunda di Tegal. Jadi anaknya seharian bermain dengan ayahnya, ibunya hanya nganter aja. Pokoknya waktu bermain outbound itu semua dengan ayahnya ya. Kayak anaknya di sini gitu ya, yang diajak jalan bareng gitu, balapan gitu Pak. Itu jadi anaknya di sini di kaki kita ya, sang ayah nanti bareng gitu. Nah berjalan bareng gitu, balapan dengan ayahnya. Itu ternyata pengalaman-pengalaman yang menarik. Jadi bagaimana? Nah mungkin suatu ketika dimanfaatkan pun acara kebersamaan orang tua gitu ya. Nah ayahnya bermain dengan anaknya gitu ya, dibuat acara apa gitu ya. Nih jadi keterlibatan ayah dalam pengasuhan itu ini sangat dibutuhkan ya, sangat penting ya, karena tadi bisa mensimulasi 6 aspeknya. Kita lihat Bapak Ibu. Nah, ada buat anakku, idealnya kewajiban mendidik ada di pundak kedua orang tuanya, bukan hanya bunda tapi juga ayahnya. Ayah dan bunda memiliki kapasitas dan kewajiban yang sama dalam mendidik dan membesarkan anak sang buah hati. Setuju nggak? Iya, kita sudah sepakat menikah, maka tanggung jawabnya adalah suami dan istri gitu. Mendidik anak bukan hanya tanggung jawabnya sang ibu, tapi menjadi tanggung jawab keduanya ya. Tidak ada porsinya sama ya, sama-sama ya, 100% ya, jangan 50% Pak, 100%. Tanggung jawab ibu mendidik 100%, tanggung jawab ayah mendidik 100% ya. Ini oke. Nah, hadir untuk anak dan pasangannya ini totalitas gitu ya. Jadi hadir di tengah anak-anak kita jangan setengah-setengah, tapi harus totalitas dalam setiap saat. Pokoknya begitu ada di rumah bersamai anak kita ya gitu. Jangan kemudian ayahmu kan lagi capek, kan bisa bermain sambil tiduran juga bisa kan dengan anak-anak kita ya, bersendaguro dengan anak kita
anak kita lagi main apa, deketin gitu ya, gitu. Atau coba bertanya gitu, kamu lagi main apa, kamu gambar apa. Anak saya Bu yang usia 4 tahun itu kalau gambar kan masih coreng-moreng kan, tapi coba kan gambar ikan paus, ya cuma begitu aja Pak. Oh ikan paus ya, kamu lihat di mana? Oh di TV, TV-nya siapa? Mbak Huti. Oh ketika ke rumahnya Mbak Huti dia TV ya nih. Nah bermain seperti ini Bapak ya, melakukan aktivitas bersama ya, baik di ruang kelas maupun di luar ruang, baik di rumah maupun di luar ruang. Maka sekali waktu Bapak Ibu, walaupun nggak harus ke rumah makan yang mewah ya, rumah makan yang di pinggir sawah, sekedar makan mendoan, asal bertiga berempat dengan keluarga kita, itu sesuatu yang membangun kebersamaan dalam pola asuhnya ya. Nah singkirkan HP-nya, mulai kita singkirkan pelan-pelan ya gitu. Kalau sudah bersama dengan anak di rumah, lebih baik HP-nya kita silent, kita matikan dulu ya. Itu urusan pekerjaan besok pagi lah gitu ya. Gitu ya, jangan lupa bahagia. Ayah, aku ingin selalu menghabiskan waktuku bersama ayah. Aku ingin lebih lama lagi bersama ayah. Aku ingin tertawa seperti mereka tertawa dengan ayahnya. Gimana ya? Ya, nih ciptakan komunikasi dengan baik. Maka kuncinya adalah komunikasi. Kalau komunikasi sudah baik dengan anak kita, insya Allah kita akan dekat dengan anak kita. Makanya pendapatnya Bu Ratna Megawangi ya, bagaimana kita orang tua itu mampu membangun kelekatan dengan dengan anak kita, lekat ya gitu. Jadi ibunya lekat dengan ayahnya ya, ayahnya lekat dengan anaknya, ibunya lekat dengan anaknya, insya Allah akan menjadi keluarga yang bahagia. Dan anak kita insya Allah akan tumbuh menjadi anak-anak yang sehat, cerdas, ceria, dan berakhlak mulia, insya Allah ya. Nih, sentuh dan pelukan menyembuhkan luka hati ya, ini sebagai terapatiknya, sebagai pengobatannya. Maka Bapak Ibu ya, semakin kita orang tua semakin sering menyentuh anak kita, seolah anak kita akan menjadi anak-anak yang cerdas ya. Ketika bersalaman kasih pesan ya, pegang kepalanya diusap gitu ya, gitu. Ada terapi yang sangat bagus ya. Ternyata terapinya sederhana Pak, boleh maju sebentar Pak. Sini Pak, menghadap ke sana ya Pak. Ternyata Bapak Ibu, sentuhan seperti ini nih ya, ini ke bawah tuh, ini Bapak Ibu, ini ternyata juga ini sebagai sebuah terapi Bapak Ibu untuk anak kita. Jadi kalau anak kita tuh panas, sudah diusap pakai minyak ya, nah udah kesini aja, tapi gak usah kenceng-kenceng Pak, cukup ini sentuhan ini, ternyata ini mampu menyembuhkan anak kita ya. Atau kalau bahasa orang itu namanya pijat I love you Pak, gitu. Nanti di rumah praktek sama ibu ya. Sebentar Pak. Nah ini kan ai ya, ini ai ya. Nah kemudian lakunya begini Pak. Ini seperti membentuk huruf, seperti membentuk daun paru itu. Nah ini pelan aja Pak. Ya, terus kemudian y-nya tuh di sini, ini ke bawah ya. Ini bersama. Tiga pijatan itu sebagai bentuk terapi yang sangat dahsyat Bapak Ibu. Ini sentuhan yang tidak terlalu tidak terlalu kenceng gitu, tidak menekan banget itu. Itu buat anak-anak kita itu sangat luar biasa. Baik orang tua ya, orang dewasa pun juga insya Allah sangat mujarab Bapak Ibu. Maka ketika mungkin kita mengalami kondisi yang lagi tidak stabil, coba lakukan tadi pijat I love you tadi itu pijat kasih sayang. Kalau nanti di rumah sama istrinya ya. Terima kasih Pak. Ya, buat anaknya lebih-lebih ya. Gitu. Ya, nih. Jadi semakin banyak sentuhan dan pelukan itu sebagai penyembuh luka hati. Baik, kalau psikologisnya bagus, kalau fisiknya bagus. Ya, nih. Ikhlas dan gembira. Jangan lupa untuk selalu ikhlas dan gembira. Ya, sudah menjadi tanggung jawab kita, beban ayah itu adalah berat. Tapi belajar untuk ikhlas dan gembira. Ikhlas nggak usah disebut-sebutin. Bapak kan harus begini, harus begitu, kok begini, begitu. Nggak usah, adalah jalani saja hidup kita dengan ikhlas dan gembira. Insya Allah Allah akan berikan yang terbaik buat kita dan keluarga kita. Amin. Ya, fokus ya. Ini keluarga menjadi prioritas utama dalam hidup. Betul nggak? Seringkali kan kalau
kita bicara prioritas, seringkali prioritas kita orang lain, betul ya? Orang lain yang kita utamakan, pekerjaan yang kita utamakan. Padahal keluarga adalah prioritas utama. Ya, sebesar apapun penghasilannya, kalau keluarganya rusak, kira-kira bahagia nggak? Tidak. Sekecil apapun penghasilannya, kalau keluarganya bahagia, nikmat nggak? Nikmat. Ya. Tapi tadi kuncinya harus belajar bersyukur. Ya, minta dicukupkan segala sesuatu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah insya Allah tidak akan tidur, kan gitu. Sepanjang kita ikhlas, sepanjang kita fokus untuk keluarga, ya, maka keluarga yang baik itu kan kalau suaminya berangkat bekerja, istrinya mendoakan, gitu. Istrinya menjaga harta suaminya di rumah, istrinya mendoakan, gitu. Maka suaminya akan bekerja, gitu. Ya, katanya Pak, kalau istrinya bahagia, insya Allah ya penghasilan suami itu mengalir deras, Pak. Terus rezeki suami akan mengalir deras. Yang penting istrinya bahagia, gitu ya. Oke. Terus manfaatkan keterlibatan dalam pengasuhan, ya. Ini Bapak Ibu, nih, ini sisi kognitifnya, ya. Kalau tadi peran pengasuhan Bapak Ibu berperan dengan baik, ini hasilnya Bapak Ibu, anaknya lebih cerdas, mudah diajari. Bapak Ibu, ya, jangan mengatakan cerdas itu hanya pintar membaca dan pintar matematik, ya, gitu. Kecerdasan itu macamnya banyak sekali, ya. Ada tamu, ya, assalamualaikum. Ternyata anak kita yang anak PAUD itu, ya, usia 4 tahun, 5 tahun itu, kemudian dia membukakan pintu, waalaikumsalam, dibukakan pintunya, silakan masuk, tunggu dulu ya Pak, saya panggilkan Bapak dan Ibu. Itu kategori anak yang cerdas. Paham Bapak Ibu? Atau mungkin ibunya sedang menyapu, tiba-tiba anaknya mencari sapu dan ikut nyapu, itu kategori anak yang cerdas. Jadi mohon jangan memaknai kecerdasan itu sempit, hanya pintar baca dan pintar nulis, pintar matematik, ya. Itu jangan hanya itu maksudnya. Yang kedua, nih, perbanyak kosakata anak. Jadi kalau polasunya baik, insya Allah Bu, kosakatanya semakin banyak. Maka Bapak Ibu, kalau lagi jalan-jalan dengan anak usia dini itu kenalkan dengan kosakata baru. Itu sapi, gitu. Itu buah rambutan, itu mangga, gitu Pak. Jadi kalau jalan-jalan itu pakai motor gitu ya, sambil entah ayahnya, entah ibunya di belakang itu sambil mengenalkan. Itu mobil bus gitu ya, itu truk dan seterusnya. Ini kosakata ini, ya. Kemudian anak akan lebih terampil, ya. Itu tangannya lebih cekatan, ya, gerakannya lebih terampil. Prestasi di sekolah selalu lebih baik. Ya, perilaku buruknya berkurang. Berarti apa? Perilaku positifnya yang tumbuh. Tuh, ya, anak lebih aktif, ya. Nih, maka Bapak Ibu, ini terutama ayah ya, kalau anaknya aktif aja dipaido. Menang sih ngapa? Bok jegongnya ikan cantik kayak ini, anteng. Gitu, pucuk kok. Jadi ternyata kategori anak cerdas itu Bu, Mbak, ini anaknya itu aktif. Yang penting diarahkan gitu. Jangan sampai aktifnya sesuatu. Misalkan nih anak aktif tuh bermain tuh. Kalau habis bermain diapain? Dibereskan. Ya udah, oh berarti ajarkan untuk membereskan mainannya. Mengajarkan tanggung jawab gitu. Ya. Peluang karirnya lebih baik insya Allah, resiko kenakalan remaja jadi lebih rendah, ya. Sosoknya anak merasa aman nih, aman, nyaman, ya. Anak tidak mudah stres, anak mudah beradaptasi, anak sehat secara mental, ya. Anaknya berperilaku prososial nih, prososialnya tinggi, apa? Suka bantu temennya, suka berbagi, itu prososial. Jadi kalau pulang-pulang, Pak, tadi rotinya tak bagi ke teman-teman. Ucapkan terima kasih. Terima kasih ya nak, kamu sudah menjadi anak yang dermawan. Lah sih jadi dibagi-bagi, larang-larang. Nah berbeda gitu. Nanti kalau begitu, berarti saya nggak boleh berbagi. Berbeda ketika terima kasih ya nak sudah menjadi anak yang dermawan. Hari ini kamu hebat loh, mau berbagi dengan teman-temannya. Berarti kamu anak yang dermawan. Udah. Saya ada anak yang dermawan gitu.
ibu bapak mengucapkan terima kasih ya. Nih, ini prososial. Mudah bergaul, mudah komunikasi ya. Nih, bertemu dengan teman baru, gampang ngomong gitu ya, gampang ngobrol, terhindar dari konflik ya, atau mampu menyelesaikan konflik. Anak yang cerdas adalah anak yang mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Jangan dikit-dikit minta tolong. Maka ajari itu. Biasanya kalau di rumah kan kita sering minta tolong sama anak ya. Nah, nanti diwales pak. Menang tuh. Nanti yang bisa nah tolong ambilkan itu, tolong ambilkan itu. Suatu ketika nanti begini ya. Pak, tolong ambilkan itu. Tapi kan aku udah bantuin, aku udah nolongin bapak. Sekarang bapak nolongin aku dong gitu. Pasti akan begitu pak. Ya, maka kalau bisa masih anak usia di bawah 7 tahun, layani mereka dengan baik. Suatu ketika nanti bapak yang akan dilayani oleh anak kita, insya Allah. Ini ya. Terus ini kehidupan dewasa itu akan lebih baik ya. Anak memiliki empati. Ya, ini kalau sekedar simpati biasa ya pak, biasa beli maksudnya ya. Ya. Terus anak matang secara moral ini ya, anaknya dewasa, fisiknya resiko kelahiran lebih kecil ini kalau tadi ya. Kalau ibunya sering dibelai perutnya saat hamil, itu insya Allah kelahirannya lebih cepat gitu. Berbeda ketika lagi hamil ya, tinggal anak lu ngabae, bali bengi kan stres. Nah berbeda ya, resiko penyakit kecelakaan rendah, anak lebih sehat ya. Ini diantaranya ketika efek terhadap fisiknya. Kemudian ayah bunda semuanya ya, kita mungkin tak bisa menyiapkan masa depan bagi anak kita. Namun setidaknya kita bisa menyiapkan anak untuk menghadapi masa depannya kelak. Pesan tadi ya, pesan sahabat juga, didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Zaman kita berbeda dengan zaman anak-anak kita dulu. Dengan orang tua kita dahulu, dengan anak kita sekarang. Maka didiklah mereka sesuai dengan zamannya. Ini pesan orang-orang luar negeri saja sudah mengatakan begitu ya bunda. Nah, apalagi kita sebagai seorang muslim ya, ketika kita mengkaji ilmu agama ternyata banyak sekali pesan-pesan yang tersimpan ya ini. Jadi kita mungkin tidak bisa menyiapkan masa depan bagi anak kita karena kita nggak tahu masa depan anak kita kan. Tapi setidaknya kita bisa menyiapkan anak kita untuk menghadapi masa depannya. Maka ya saya masih ingat betul, sekolah itu bukan untuk mencari pekerjaan, tapi sekolah untuk mencari ilmu agar kita bisa hidup di zamannya nanti ketika punya masalah bisa menyelesaikan masalah. Tapi kebanyakan orang sekarang begitu sekolah kemudian bekerja tidak sesuai dengan ilmu sekolahannya, stres, betul nggak? Bunda Muni pasar jana pertanian ya bunda, tapi ternyata jadi guru PAUD. Nyambung nggak? Enggak. Tapi tadi, maka pesan kita sekolah itu bukan untuk mencari pekerjaan, tapi mencari ilmu agar kita bisa hidup pada zamannya. Nah, mari kita siapkan itu dengan baik, insya Allah. Maka pesan saya, di hari ayah ini jadilah ayah yang terbaik buat anak kita, buat istri kita di rumah. Ya, jangan sampai begini, kita dinilai baik di luaran sana, tapi justru di hadapan anak kita dinilai tidak baik, di hadapan istri kita tidak baik. Ya, mari kita ciptakan diri kita bangun performa kita, jadilah seorang ayah yang baik di rumah maupun di luar rumah. Ya, ini ya baik. Oke, ini terakhir ya. Itu tak membuat Farida bentar, karena audisi jadi motivasinya untuk terus berjuang. Halo. Hai. Namanya siapa nih? Fariza dipanggilnya Riza. Riza, gaya kamu oke banget nih. Boleh tahu ini gaya dari mana? Tadi kecilan bayi Kamu umur berapa? 10 tahun. Kalau gitu langsung aja kita dengerin kamu nyanyi ya.
Ngomong-ngomong, kenapa kamu nyanyi lagu itu? Itu lagu siapa sih? Lagu Saka dari Kamu ngerti tapi arti dari isi lagu ini apa? apa, jadi ibu aku sama ayahku udah nggak ada, jadi aku buat ibu sama bapak terus sama buat dewan juri yang ada di sini. Terima kasih banget sayang. Kapan meninggalnya? Baru yang pas Agustus itu lah. Baru aja dong. Iya, baru meninggal. Itu yang bapak udah 4 tahun meninggal. Jadi selama ini kamu tinggalnya di mana? Apa? Sebelah yayasan anak jalanan lingkungan. Kenapa kamu mempunyai motivasi yang sangat besar sekali untuk tetap ikutan Indonesia Idol Junior? Karena aku pengen berbakti kedua orang tua. Mungkin misalkan Allah hari ini lolos, mudah-mudahan aja aku bisa pulang rangkas buat apa, kuburan ayah sama ibu pengen dibagusin. Kamu bisa kasih tahu kita nggak? Seperti apa sih ayah kamu? Baik dan juga pernah galak. Waktu kecil aku pernah digendong sono sini minta beli mainan, dikasih diturutin. Terus sampai sekarang bapak nggak ada. Baik, Kalau ibu orangnya seperti apa? baik sama seperti bapak. Rizal, kamu kuat banget ya Rizal. Orang tua kamu itu mengajari kamu apa sih sehingga kamu bisa seperti ini sekarang? Iya, harus nurut sama orang, jangan suka bandel, jangan kalau dibilangin jangan melawan. Dan kalau dari ibu sendiri, ada nggak pesan dari ibu yang kamu paling ingat banget sampai sekarang Rizal? Kalau dari ibu jagain adik, atau dia suruh jagain, jangan suka digalakin. Jaga, kalau ada orang yang gituin, dibiarin aja. Saya nggak balas, bukannya aku takut. Pas siapa yang benar, mana yang salah, pasti Allah tahu, pasti Allah yang balas. Kamu sekarang masih sekolah? Enggak. Semenjak ibu nggak ada, tapi adik jangan, tetap sekolah, biar aja ayah cari duit, nyari makan buat beli beras. Boleh nyanyi satu lagu lagi? Ya. Jadi ayah bunda semuanya, kira-kira kita mampu nggak membuat rekaman-rekaman yang baik buat anak-anak kita, sehingga begitu kita tiada, anak kita menyampaikan bahwa kita itu baik, ayahnya baik, ibunya baik, dan itu adalah hasil pola asuh orang tuanya. Karena sekali lagi, ketiadaan kita nanti, ketika kita sudah tiada, maka anak-anak kita lah yang akan berperan. Tentu kita semua berharap ketika kita tiada nanti, anak kita yang mendoakan, anak kita yang memandikan, anak kita yang mengkafani, anak kita yang mensolatkan, dan anak kita yang menguburkan dan mendoakan. Jangan sampai justru karena pola asuh kita yang salah, maka ketika kita tiada, justru seperti apa sih ayahmu? Justru anak kita mengatakan, ayah saya ayah yang galak, ayah yang jahat, ibu yang jahat, ibu yang galak, dan seterusnya. Jangan sampai itu yang ada di dalam rekaman anak-anak kita. Maka ya bunda, tidak ada kata terlambat untuk memberikan pola asuh yang terbaik kepada anak-anak kita. Yuk kita mulai di hari ini. Dan hari ini sebagai hari ayah, mudah-mudahan kita bisa belajar lebih baik mempersiapkan anak-anak kita menjadi generasi terbaik pada zaman yang nanti. Ayah bunda,
Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Kalau ada salah bahasa, salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Walaupun tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Kebahagiaan keluarga kita tergantung kebahagiaan kita. Mari kita berikan yang terbaik. Mudah-mudahan Allah berikan petunjuk agar kita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.